Ya, kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang screen time untuk anak. Bukan cuma kuantitas, kualitasnya juga harus diperhatikan. Malah kan itu yang lebih bahaya lagi kalau kita nggak perhatikan gitu ya. Mbak Ayu, ini kalau tadi mungkin kita bisa nih aksesnya kita batasi, lalu kita juga sama-sama mungkin bisa lihat juga gitu ya. Ini tutorialnya untuk yang mana sih, usia mana. Tapi bisa aja kita salah nih, bisa aja ada namanya teknologi, bisa aja ada hal yang salah. Gimana kita bisa evaluasi, mungkin apakah perlu ada evaluasi berkala, apalagi kalau anaknya sudah remaja, ini kan nggak mungkin, privasi kan mereka terhadap gawainya, apa yang kita bisa lakukan? Oke, makanya dari kecil seiring dengan perkembangan zaman seperti ini, bahwa dunia online dan offline itu sudah menjadi satu hal yang menyatu ya. Batasannya tipis banget antara dunia online dan offline saat ini gitu kan. Penting bagi kita setiap orang tua untuk kemudian memperkenalkan digital literasi pada anak sedini mungkin. Jadi pendidikan tentang literasi digital itu harus masuk ke anak-anak sekecil mungkin, bahwa dunia offline dan online itu sama, ada sesuatu yang harus kamu perhatikan di sana. Nggak boleh bagi-bagi identitas ke orang yang nggak dikenal di sana. Ada etika-etika dalam bersosial media, ada etika-etika untuk tulis komen. Di WhatsApp grup harus seperti apa sih meresponnya. Nah, dari awal-awal anak memperkenalkan anak dengan gadget, artinya seiring juga dengan tanggung jawab kita untuk kemudian menjelaskan hal tersebut pada anak-anak. Jahat sekali kalau kita sebagai orang tua hanya memberikan gadget saja tanpa mengedukasi bagaimana menggunakan benda ini dengan baik, benar, dan bijaksana. Makanya PR-nya orang tua adalah kalau kita ngikutin terus, bukain terus gadgetnya, kemudian kita, apalagi sampai ada beberapa orang tua yang di ruang konsultasi saya diem-diem bu bukain gadget anak saya gitu kan, ya sedih banget sebetulnya, itu kan bukan komunikasi yang sehat. Nah makanya harus diiringi dengan si digital literasi ini. Daripada saat kita memberikan kepada anak, kita harus berikan pemahaman juga, ini dipakainya untuk apa, boleh pakainya gimana, kemudian ada hal-hal apa saja di sana yang mungkin kamu temui, kemudian apa yang boleh kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan. Ada loh yang namanya undang-undang ITE, apa konsekuensi dari si undang-undang ITE itu. Boleh nggak komen ke sembarangan orang di akun Instagram atau yang lain-lain sebagainya. Harus juga kita bijaksana sebagai orang tua, kita ajarin juga itu gitu loh. Kadang kan kita nggak mau repot, ya udah kasih gadgetnya aja, tapi kita lupa ngasih tahu itu. Gitu. Jadi kasih barangnya, kasih tahu cara pakainya juga yang bijak seperti apa gitu ya. Oke. Mbak, tadi kalau kita bicara tentang kayaknya mungkin pandangan orang, wah screen time kayaknya menggunakan anak pada gawai itu kayaknya nggak gitu baik sebenarnya ya. Tapi sebenarnya masih ada nggak sih sisi positifnya dari itu? Oke, banyak penelitian yang bilang bahwa kedekatan anak dengan teknologi saat ini banyak bawa manfaat. Kenapa? Karena nantinya pada saat anak usia dewasa, dia kemudian bekerja, dia akan berhadapan dengan banyak hal yang kemudian mengandalkan kemampuan atau kecakapan dia dalam menggunakan teknologi untuk kesuksesan dalam pekerjaannya. For example, kayak kemampuan untuk mencari satu kata kunci aja, milih kata kunci untuk mendapatkan satu informasi. Gitu. Ada beberapa orang yang sangat pandai milih kata kunci tertentu sehingga pada saat dia googling sesuatu cepet banget dia bisa dapat. Beberapa orang yang lain itu susah untuk milih kata kunci sehingga tersesat di hutan belantara mau gimana gitu. Nah itu kan salah satu hal yang dibiasakan dari kecil. Kalau dia terbiasa untuk menggunakan itu secara bijaksana, bisa dia pakai untuk masa depannya dia nanti. Belum lagi nanti kecakapan menggunakan teknologi, kemudian problem solving terkait dengan teknologi, itu adalah hal-hal yang nanti pada saat bekerja mau tidak mau akan dipakai. Jadi membiasakan dari sekarang nggak apa-apa gitu. Memperkenalkan tapi diiringi juga dengan digital literasi yang tepat. Ya tadi ya sebenarnya nggak ada yang salah kok selama itu digunakan secara bijak ya. Bahkan itu bisa jadi suatu hal yang bermanfaat dan jadi bekal dia buat masa depan. Tapi kalau kita lihat banyak juga mungkin yang belum paham. Paling tidak bisa diubah gitu ya. Tapi kalau misalnya ini paparannya cukup panjang, cukup lama, apa sih dampaknya sebenarnya kalau kita membiarkan anak kita larut dengan gawai, dengan televisi tanpa bisa istilahnya mengelola diri, mengelola waktunya? Benar, itu banyak terjadi sekarang nih di masa PJJ gini. Terus dari itu kita melarang anak untuk keluar, jadi akhirnya enak masuk di kamar, kena AC dingin, terus udah gitu gadgetan semua gitu kan. Satu yang paling terdampak adalah kemampuan untuk bersosialisasi. Itu terasa banget dampaknya, bahwa bagaimanapun gitu, sepandai-pandainya berkomunikasi di dunia online, pada saat bertemu muka dan berinteraksi langsung itu beda loh. Nah beberapa kalau misal sudah terlalu lama terpapar dengan itu dan kemudian nggak dilatih atau distimulasi untuk ketemu dengan orang gitu kan, orang beneran gitu ya, bukan yang ada di gadget gitu kan ya. Nah itu kemampuan sosialisasi itu sedikit banyak berkurang, bukan berkurang, tidak terasah seperti itu. Dan ini sebenarnya bisa jadi masalah yang cukup panjang juga saat orang kehilangan atau mungkin kemampuan berkomunikasi, interaksi sosialnya ini nggak cakap ya Mbak ya. Benar. Oke, jadi sebenarnya ini harus digarisbawahi,
pakai gawai boleh kok, tapi harus bijak. Bener. Oke Mbak Ayu, makasih banyak ya Sama-sama. sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap sehat biar bisa terus berbagi untuk keluarga Indonesia di rumah. Nah, keluarga Indonesia tetap jaga kesehatan, tetap terapkan 5M agar kita selalu bisa jadi orang yang sehat, kita bisa menjaga keluarga kita tetap sehat. Saya Setia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.